Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Stranded Pearl. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang berkunjung ke sebuah pulau bernama Rarotonga untuk berlibur sekaligus ingin membangun resort baru. Ketika sang istri sedang pergi ke pulau lain, kapal yang dia tumpangi tiba-tiba berhenti akibat badai, tapi untungnya ada satu anak buah kapal yang menolongnya. Mereka berdua pun akhirnya terdampar di sebuah pulau terpencil, di mana mereka harus bertahan hidup di alam terbuka sambil menunggu penjaga pantai mencari keberadaan mereka. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berlatar belakang di sebuah pulau bernama Rarotonga yang merupakan objek wisata alam milik negara Kepulauan Cook. Ceritanya ada pasangan suami istri yang bernama John dan Julia yang berkunjung ke Rarotonga untuk berlibur sekaligus ingin berinvestasi dengan membangun resort baru. Sesampainya di bandara, John dan Julia lalu dijemput sama manajer hotel bernama William yang nantinya akan bekerja sama dengan Julia dalam proyek pembangunan. Namun proyek ini ternyata banyak mendapat perhatian dari penduduk lokal yang merasa khawatir akan merusak lingkungan alam, apalagi media lokal juga ikut membesar-besarkan berita itu. Begitu sampai di hotel tujuan, John dan Julia kemudian bertemu dengan resepsionis cantik dan ramah yang bernama Anita. Namun dalam kunjungan ini Julia ternyata lebih fokus dengan urusan pekerjaan, dan dia tampak cuek dengan suaminya sendiri yang sebenarnya juga ingin menikmati liburan mereka. Keesokan harinya, Julia lalu menelpon ayahnya bernama Trevor yang merupakan pengusaha plastik yang sangat sukses di Amerika. Sebenarnya Trevor nggak suka Julia menikah dengan John karena menurutnya John hanya pintar menghabiskan uang Julia dan dia jarang mau membantu pekerjaan mereka. Setelah menutup telepon dari ayahnya, Julia kemudian berangkat ke dermaga untuk meninjau sebuah pulau kecil yang akan menjadi lokasi proyek. Awalnya Julia mengira kalau dia akan menumpang kapal besar, tapi William akhirnya mengenalkannya dengan kapten kapal bernama Robbie dan ada juga seorang kru bernama Sid. Di tengah perjalanan, Sid tiba-tiba mendapat peringatan tentang badai besar, namun Robbie sama sekali nggak peduli dan mengatakan kalau badai itu bukan halangan bagi mereka. Di hotel tiba-tiba datang dua polisi bernama Roy dan Brooke yang sedang mencari Sid akibat kasus pembunuhan, tapi Anita mengaku kalau dia nggak pernah melihat Sid. Setelah pulang bekerja, Anita kemudian bertemu dengan John yang saat itu sedang jalan-jalan di luar hotel. Kebetulan John ingin mencari hadiah bagi istrinya, tapi karena dia belum tahu di pulau ini ada barang apa aja, John akhirnya meminta bantuan Anita untuk mencari hadiah spesial. Sebelum mencari hadiah, Anita lebih dulu mengajak John untuk mencoba wisata alam dan melihat keindahan alam yang ada di pulau ini. Setelah itu, Anita akhirnya mengantar John ke toko perhiasan, yaitu membeli perhiasan yang terbuat dari mutiara hitam, yang merupakan ciri khas dari negara mereka. Sementara itu di tempat lain, Robbie yang melihat Julia mengalami mabuk laut, kemudian menyuruhnya untuk beristirahat di dalam kabin. Di waktu yang sama, cuaca di sana berubah menjadi gelap, dan kebetulan ada laporan cuaca di televisi yang memberitakan tentang hujan badai di kepulauan tersebut. Julia yang masih merasa mabuk laut, tiba-tiba aja didatangi oleh Sid yang langsung mengajaknya untuk segera keluar dari kapal. Ternyata semua pintu kabin dikunci oleh Robbie, tapi untungnya Sid bisa mencari jalan keluar lewat jendela, dan akhirnya dia mengajak Julia untuk nyemplung ke tengah laut.
Adegan film kemudian lanjut ke hari berikutnya, di mana Julia akhirnya terbangun di sebuah pulau yang belum pernah dihuni manusia. Julia yang panik pun kemudian mencoba untuk memanggil kapten kapal, dan setelah celingak-celinguk selama beberapa detik, dia akhirnya merasa tenang bisa melihat Sid. Dalam kondisi panik bercampur bingung, Julia lalu bertanya di mana keberadaan kapal dan kaptennya, namun Sid sama sekali tidak menanggapi pertanyaannya. Awalnya, Julia mengira kalau Sid adalah orang bisu, tapi Sid ternyata sedang berpikir bagaimana caranya bertahan hidup karena mereka butuh tempat berlindung, air, dan makanan. Thank you. We need shelter, water, food, and a place to sleep. Sesuai ucapannya barusan, Sid kemudian masuk ke dalam hutan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat tempat beristirahat. Julia yang takut pun terus aja menempel kepada Sid sambil berkomentar kalau nggak ada gunanya membuat tempat berlindung karena dia berpikir tim SAR pasti akan segera menemukan mereka. Is this really necessary? What if the search party comes and... Karena bingung harus berbuat apa, Julia akhirnya memilih untuk duduk merenung di pinggir pantai sambil melihat apa yang dilakukan oleh Sid. Namun Julia akhirnya kembali mendekat kepada Sid karena hari udah mulai gelap dan dia hanya bisa pasrah untuk menjalani hari pertamanya di pulau antah berantah. Sure. Sementara itu di tempat lain, John mendapat kabar buruk dari William tentang apa yang terjadi pada Julia dan kapal Robbie. John pun kemudian pergi ke kantor penjaga pantai untuk mendengar keterangan dari petugas bernama Tony yang mengatakan kalau mereka nggak akan menyerah mencari Julia. Ketika kembali ke hotel, John langsung memberi kabar kepada Trevor, sehingga Trevor langsung membuat rencana untuk berangkat ke Pulau Rarotonga. Di sisi lain, Julia beberapa kali mengalami kejadian yang menakutkan, dan sebagai keturunan dari orang kaya, ini adalah pengalaman pertamanya hidup di alam terbuka. Sid, there is a creature in my bed. The blood-sucking leech. Keesokan harinya saat Julia udah terbangun, dia kemudian melihat Sid yang sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam hutan. Ternyata Sid berencana untuk pergi ke dataran yang lebih tinggi agar dia bisa melihat ke sekeliling pulau dan siapa tahu Sid bisa mengetahui di mana sebenarnya letak pulau ini. We gotta find higher grounds. You can come. Selama di perjalanan, Julia terus aja mengeluh kelaparan, sehingga Sid akhirnya memberikan tebu untuk dikunyah sambil mengajak Julia melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, John dan Anita berharap kalau penjaga pantai bisa menemukan Sid dan Julia, dan pada saat itulah Anita bercerita kalau Sid sebenarnya adalah kakak iparnya. He's my brother-in-law and my only remaining family. Sesampainya di tempat yang cukup tinggi, Sid akhirnya bisa melihat sekeliling, tapi ternyata dia nggak tahu di mana letak pulau ini. Sid pun akhirnya mengajak Julia kembali ke tempat perlindungan, dan di tengah perjalanan Sid nggak sengaja mendengar suara air mengalir, sehingga mereka bisa mengambil air minum. Karena dari kemarin belum mandi, Julia lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk berenang, namun Sid memintanya agar berhenti karena mereka harus kembali sebelum gelap. Di tengah perjalanan, kaki Julia tiba-tiba aja terpeleset, sehingga Sid berinisiatif untuk mencari tanaman obat, dan akhirnya terpaksa memapah Julia kembali ke tempat perlindungan. It's gonna get dark soon. I think we'll stay here, okay? Sementara itu di tempat lain, William dan John mengadakan pertemuan dengan penduduk lokal untuk membicarakan tentang proyek mereka. Namun rencana ini ditolak oleh penduduk lokal sebut saja bernama Benny, yang merasa nggak percaya kalau proyek pembangunan ini tidak berdampak negatif pada kelestarian alam. Untuk menyanggah ucapan Benny, William akhirnya berbicara soal pertumbuhan ekonomi
yang ternyata berhasil mempengaruhi beberapa orang agar setuju dengan mereka. John pun akhirnya meminta orang-orang agar tidak khawatir karena dia dan William akan melakukan berbagai cara untuk menjaga kelestarian alam sampai generasi selanjutnya. A positive and productive one, not just for the present state of... Keesokan harinya, Anita kemudian mendatangi John untuk memberitahu kalau penjaga pantai menemukan kapten kapal yang masih hidup. Kebetulan kabar itu juga tayang di berita televisi, di mana pada malam itu Robbie ceritanya terlempar dari dek kapal dan dia sama sekali nggak tahu di mana dan bagaimana nasib Julia. Julia yang bingung harus berbuat apa, akhirnya mencoba untuk membuat tulisan SOS dari kelapa, namun Sid mengatakan kalau hal itu hanyalah sia-sia. Ternyata Julia berharap kalau sinyal darurat ini akan dilihat dari atas, tapi dia nggak tahu apa-apa tentang daerah ini, yang faktanya nggak pernah dilewati oleh pesawat maupun helikopter. You are much smarter than I am. 1 jam kemudian, tulisan SOS itu ternyata berantakan akibat disapu ombak, yang membuat Julia kesal dan merasa kalau dirinya nggak bisa melakukan apa-apa. Sid pun kemudian mencoba untuk menenangkan Julia, sambil mengobati kulit Julia yang terbakar dan bercerita tentang istrinya yang udah meninggal. She died. Melihat Julia sangat putus asa, Sid lalu mengatakan kalau dia punya ide untuk kembali ke Pulau Rarotonga, yaitu dengan membuat sebuah rakit. Sesuai rencananya, Sid akhirnya mengajarkan Julia untuk mengikat bambu dan berharap kalau rakit yang mereka buat bisa membawa mereka keluar dari pulau ini. Brilliant. Adegan film kemudian beralih sebentar ke bandara, di mana Trevor akhirnya sampai di Pulau Rarotonga dengan perasaan marah. Di sisi lain, Sid dan Julia kemudian mencoba rakit yang mereka buat, dan ketika Sid menyelam di dekat pantai, dia kebetulan aja menemukan kerang yang berisi mutiara hitam. Di malam harinya, Julia lalu bercerita kalau selama ini dia hanya sibuk bekerja, dan pada saat itulah Sid memberikan mutiara hitam barusan kepada Julia sebagai hadiah. Julia pun tiba-tiba meminta Sid untuk mengajarinya menari, dan tanpa sadar kebersamaan mereka dalam beberapa hari ini membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Have you ever been to Rarotonga? Keesokan harinya, Anita nggak sengaja melihat John dan Robbie berbicara berdua, di mana John kemudian memberikan sejumlah uang kepada Robbie. Di sini, Anita curiga kalau John membayar Robbie untuk mencelakai Julia, namun John beralasan kalau dia membayar ganti rugi agar Robbie bisa membeli kapal baru. Karena sukses pada percobaan kemarin, Sid dan Julia akhirnya memutuskan untuk keluar dari pulau tersebut, namun tiba-tiba ada seekor hiu yang menghadang mereka. Sid pun lalu menyuruh Julia agar kembali ke tepi pantai, sedangkan dia sendiri berusaha untuk mengusir hiu tersebut, dan untungnya Sid berhasil selamat walaupun kakinya mengalami luka. Are you okay? What happened? What do you think? Di saat Sid sedang mencari ikan, Julia tiba-tiba melihat sebuah kotak yang mengambang ke dekat mereka. Dengan cepat, Sid kemudian mengambil kotak tersebut, yang ternyata isinya adalah perlengkapan bertahan hidup, serta berbagai barang seperti pistol suar dan telepon satelit. Probably enough battery for one call. Dengan telepon itu, Julia lalu menelpon John untuk memberitahu kalau mereka masih hidup dan meminta pertolongan agar John segera mengirim bantuan bagi mereka. Namun John ternyata lagi bersenang-senang bersama Anita, dan setelah beberapa jam kemudian, dia akhirnya baru mendengar pesan suara dari Julia. John! It's Julia! Beberapa waktu kemudian, Julia tiba-tiba melihat sebuah kapal di dekat mereka, sehingga dia meminta Sid agar menembakkan pistol suar untuk memberi sinyal. Ternyata di kapal itu ada Robbie dan anak buahnya,
yang akhirnya bisa melihat keberadaan Sid dan Julia, hingga Robbie kemudian mencari mereka di tepi pantai. Ketika Robbie menemukan mereka, dia langsung menuduh Sid sebagai buronan polisi dan mengatakan kalau Julia harusnya udah mati waktu dia tinggalkan di dalam kapal. Untungnya Sid mendapat kesempatan untuk bertarung dengan Robbie, dan akhirnya mereka berdua bisa merobohkan Robbie berkat bantuan Julia yang menghantamnya dengan kelapa. Setelah berhasil mengalahkan Robbie, mereka berdua kemudian segera naik ke atas kapal dan menyuruh anak buah Robbie untuk mengantar mereka. Di waktu yang sama, Roy dan Brooke datang ke kantor penjaga pantai, dan kebetulan mereka mendengar suara Sid lewat radio yang mengatakan kalau dia dan Julia akan segera kembali. Julia Thompson. Copy that, Sid. Thank you. Masaki. Begitu mereka sampai di dermaga, Sid langsung menyerahkan anak buah Robbie kepada polisi, namun Roy juga menangkap Sid dengan tuduhan pembunuhan. Ternyata Sid ini dulunya merupakan seorang dokter yang dituduh melakukan malpraktek kepada istrinya sendiri hingga istrinya meninggal dunia. Let me look at you. You okay? Can you come to the station early tomorrow morning? Keesokan harinya, Julia kemudian meminta tolong kepada ayahnya untuk menjamin Sid agar bisa bebas dari penjara. Sebenarnya Julia sedikit ragu kalau Sid adalah seorang pembunuh, karena selama mereka berada di pulau terpencil, Sid lah yang telah merawat dan menyelamatkan nyawanya. Don't be too happy. You're only out on bail. Ketika William ingin berbicara soal bisnis, Benny tiba-tiba menyela pembicaraan mereka dan menunjukkan sebuah bukti kalau proyek mereka bisa merusak lingkungan alam. Benny pun lalu menjelaskan berbagai masalah yang bisa terjadi, sehingga Julia akhirnya memutuskan untuk mengubah proyek mereka dengan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. No. We can still invest in the island, but let's invest in the island. Sementara itu di tempat lain, Anita yang sedang berada di bar kebetulan aja melihat John yang berani-beraninya mencuri sebotol wine. Ternyata John tahu kalau Anita mengikutinya, jadi dia mengajak Anita untuk masuk ke dalam kamar dan langsung menamparnya karena Anita terlalu banyak melihatnya berbuat mencurigakan. Melihat Anita nggak sadarkan diri, John lalu mengurungnya di dalam lemari dan menyuntikkan racun ke dalam botol wine yang akan dia berikan kepada Julia. Ternyata Anita hanya pura-pura pingsan, sehingga dia langsung melapor kepada Sid tentang semua perbuatan John dan rencana jahatnya yang ingin meracuni Julia. Julia's husband, John. The boat going down, all of it was all. He's gonna try and kill Julia, okay? He's gonna poison her. Sesuai rencananya barusan, John kemudian mendatangi Julia dan ayahnya dan langsung menuangkan wine bagi Julia. Untungnya Sid datang di waktu yang tepat untuk menghentikan Julia, tapi sayang Julia nggak percaya kalau John ingin meracuninya, sehingga Sid akhirnya diusir dari tempat itu. You must listen to me. Anita, no! Karena masih mengira kalau Sid adalah pembunuh, Anita lalu bercerita kalau dia nggak kuat melihat kakaknya sakit keras, jadi dia dan Sid akhirnya terpaksa merelakan kepergiannya. Mendengar cerita itu, Trevor akhirnya menantang John untuk meminum wine milik Julia, tapi karena John menolak tantangan itu, Julia akhirnya percaya kalau suaminya adalah pria jahat. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Julia merasa sangat menyesal karena dia telah menikah dengan pria yang salah. Dari kejadian inilah Julia jadi sadar siapa pria yang mencintainya, dan keesokan harinya dia segera mendatangi Sid untuk memulai kehidupan baru. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Stranded Pearl. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.